Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chef Kariska Wulandari dengan NIM 2105040005 Program Studi Ilmu Hukum. Di sini kita akan membahas tentang hak waris anak luar nikah dan juga pernikahan siri. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan anak di luar kawin terhadap hak warisnya. Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. BW kita yang masih berlaku hingga sekarang menentukan bahwa anak yang dilahirkan dari seorang wanita tanpa adanya perkawinan ibunya dianggap tidak mempunyai ayah maupun ibu. Lain halnya dengan BW Belanda yang sejak tahun 1947 dengan Undang-Undang 10 Juli 1947 yang berlaku mulai tanggal 1 September 1948 terkenal sebagai Herzeninswet menentukan bahwa dengan dilahirkannya seorang anak timbullah hubungan-hubungan perdata antara ibu dan anak luar kawin. Apakah anak tersebut akan mewarisi harta peninggalan ibunya sebesar seperti anak sah ataukah seperti anak luar kawin yang diakui? Juga bila mana neneknya meninggal dunia sedang ibunya telah meninggal, dapatkah ia menggantikan kedudukan ibunya atau Patsvervungen? Andai kata ibunya menolak warisan nenek anak tersebut, dapatkah anak tersebut mewarisi dengan kekuatannya sendiri atau Ulteigen Hofderven? Hal demikian kiranya dapat dipecahkan dengan jurisprudensi. Menurut ketentuan pasal 280 BW, yang boleh diakui adalah anak-anak luar kawin, kecuali anak-anak hasil overspell atau hasil perbuatan sumbang, terdapat dalam pasal 283. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Anak luar kawin mewarisi 3/4 dari warisan. Dengan kesimpulan, yang pertama, anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan pertama, bagiannya 1/3 dari bagian seandainya ia anak sah. Yang kedua, anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan kedua dan ketiga, bagiannya 1/2 dari seluruh warisan. Yang ketiga, anak luar kawin mewarisi dengan ahli waris golongan keempat, bagiannya 3/4 dari seluruh warisan. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pernikahan siri. Nikah siri menurut hukum positif adalah perkawinan yang dilakukan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada peraturan perundang-undangan tersebut menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan siri antara lain karena hubungan yang tidak direstui oleh orang tua, kedua pihak atau salah satu pihak karena adanya hubungan terlarang. Seseorang yang sudah merasa tidak bahagia dengan pasangannya sehingga timbul niatan untuk mencari pasangan lain, menghindari dosa atau zina, pasangan merasa belum siap secara materi dan secara sosial. Tidak mendapatkan izin dalam berpoligami, pasangan tidak tahu dan tidak mau tahu prosedur hukum untuk penjajakan dan menghalalkan hubungan badan saja. Untuk menghindari beban biaya dan prosedur administrasi yang berbelit-belit karena alasan nikah beda agama dan masih banyak faktor lain. Selanjutnya, dampak hukum yang bisa timbul dari pernikahan siri antara lain dapat menimbulkan konflik dalam keluarga, misalnya karena tidak direstui, nikah beda agama, poligami dan lain sebagainya, dampak ekonomi dan pendidikan. Hal ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa. Dampak hukum yaitu pernikahan siri adalah sebuah pelanggaran hukum, problem sosial dan psikologis serta dampak pada agama, misalnya pernikahan siri yang dilakukan oleh ustaz atau kiai. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wabillahi taufiq